Pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini kita akan belajar tentang mengutak-atik tentang mesh dan mullion ya. Oke, seperti biasa kalian buka Revit-nya, klik new, kemudian arsitektur, atau kalau mau browsing dari template lain silahkan. Oke ya. Baik, sama seperti sebelumnya, ketika kita mengedit family, kali ini kita akan membuat sketsa untuk belajar mesh ya. Jadi silahkan tentukan dulu idenya seperti apa, kira-kira bangunan seperti apa. Kalau kali ini saya akan kira-kira membuat fokus ke fasad bangunannya ya, yang kita bentuk dengan mesh. Misalkan bangunan kotak sederhana seperti ini, kemudian ada sedikit pintu di situ, ya di sini fasadnya sebelumnya kaca, kemudian saya lengkungkan seperti ini. Nah, agar terkesan streamline. Mungkin ini cocoknya untuk ke showroom atau apa ya, museum dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini ada taman di sini. Oke, seperti ini, kasih warna seperti ini agar terlihat ya. Kemudian ya ini pohonan saya kasih hijau, rumput ya misalkan sini. Kemudian ya ini ada jalan sini ya. Ini ada aspal gitu ya, ada trotoar. Bangunannya seperti ini, simpel aja ya. Kemudian jangan lupa juga beri ukuran kira-kira ya, misalkan tinggi berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nanti ini untuk patokan kalian. Kemudian kita mulai menggambar sesuai dengan apa yang kita sketsa tadi ya. Oke, pertama saya akan menggambar wall dulu ya, mungkin 8 meter tingginya sudah seperti itu. Sepanjang tadi 25. Yang besar ya. Oke, saya geser. Oke. Ini udah jadi masa bangunannya ya, seperti ini. Saya buat bukaan di sini mungkin. Saya mau pakai bukaan, karena ini masih konsep ya. Saya buka aja langsung dari sini. Mungkin seperti ini. 7 meter, tinggi 3 meter, panjang katakan 8 meter ya mungkin. Saya sebenarnya kurang yakin ini bangunan apa ya, cuman ya bisa macam-macam ya situasinya. Oke. Ini sudah saya lubang di sini, menyesuaikan dengan gambar. Nah, kemudian kita buat atap ya mungkin ya. Atap, kita mau buat atap miring saja ya. Kali ini roofnya saya mau pakai extrusion. Saya pegang di sini level 2. Oke, katakanlah ini level 2 ya. Saya nggak edit lagi tadi soalnya. Oke, yang simple. Kemudian saya attach bentuknya sepertinya kira-kira ya. Kemudian ini saya attach sama top piece. Satunya juga saya attach dengan top piece. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita mau buat ini biasa ya, curtain wall biasa, bisa aja. Kita ganti seperti ini. Kita pilih wall di sini ya. Nah, di bagian bawah ada curtain wall, exterior glazing, storefront gitu ya. Ini macam-macam ya. Saya sukanya pakai yang storefront ya. Karena ini udah gridnya udah langsung keluar ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya attach juga dengan atasnya. Oke. Oops, oke. Dan finish. Ya. Ini semacam idenya tadinya mau buat semacam showroom mobil atau apa gitu ya. Jadi ada pintu luas sini, kemudian kaca tembus pandang dan lain-lain. Tentunya nanti tugasnya mungkin masih berkaitan dengan bangunan yang tidak terlalu besar ya, bangunan rumah tinggal dan lain-lain. Kalian bisa memanfaatkannya untuk fasad rumah dan lain-lain. Nah, karena biar cepat saja, ini saya buat bangunan kotak gitu ya, yang mungkin bangunan komersial atau apa. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau normal-normal saja ya, bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau kita mau buat seperti yang digambar tadi, kita harus melakukan meshing ya. Di sini kita akan ubah si fasad ini menjadi lebih atraktif gitu ya, untuk mencerminkan katakan sebuah kecepatan atau sebuah organik gitu ya, misalkan sesuatu yang streamline gitu ya, sesuatu yang streamline gitu. Oke, baik, akan saya hapus ini ya dulu. Ya, jadi kita punya seperti ini. Kalian boleh tambahkan lantai juga mungkin, tapi saya nggak akan tambahkan lantai dulu mungkin, dan nanti aja.
Oke, jadi dalam kondisi seperti ini kalian tinggal buat prinsipnya hampir mirip dengan family kemarin ya. Nah, kali ini meshing bukan create family ya. Oh, kemarin kan dari awal dari filenya kalian buka dari family ya, open family ya. Gitu. Nah, kalau kali ini kita sudah membuat project, kita hanya akan mengotak-atik fasadnya gitu. Nah, kita pilih in place meshing di sini. Ada macam-macam meshing ya. Ada untuk floor, ada roof, ada wall sebenarnya. Tapi konsepnya sama sebenarnya cara kerjanya. Kita in place ya. Oke. Kita menunjukkan seperti ini. Bisa kalian setting do not show this message again, tapi saya biarkan aja. Nah, ini biasanya kalian diminta beri nama. Silakan beri nama misalkan fasade atau apa bebas. Oke, nah ini kalian sudah memasuki halaman meshingnya ya, jadi bukan lagi sama seperti projectnya ya, jadi sudah halaman yang berbeda gitu ya. Oke, dari sini kita akan melakukan pembuatan model dari meshing itu. Pertama yang kita lakukan adalah membuat reference plan sendiri ya. Ini harus kita buat dulu agar kita tidak kehilangan arah ya. Oke. Reference ini bisa macam-macam, bisa dari denah, bisa dari tampak samping ya. Nah ini saya mau mulai dari, kita mulai reference plan ini kita mulai dari denah ya. Denah. Jadi intinya kita akan membagi beberapa bagian untuk fasad ini ya. Misalkan kita klik model, kemudian karena bentuknya lengkung-lengkung ya, saya mau pakai yang start and radius arc. Nah, ini. Tapi ini masih reference plan ya, reference plan. Tinggal saya buat garis dulu. Garisnya membagi fasadnya menjadi beberapa ya. Satu, mungkin karena ini panjangnya 50, jadi agar tidak agar halus mungkin saya buat saya bagi 5 ya, saya bagi 5 mungkin. Bisa aja bagi 3 atau 4 ya sebenarnya. Baik, saya bagi 4 aja lah, saya bagi 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kan belum sama, jadi ini kita samakan ya. Kita klik EQ. Kita ambil yang pas di asnya ya. Tekan ini di as ke asnya. As ke asnya adalah 50 ya. Saya tarik dimensi untuk memastikan. Oke, ada 50 ya. 50 dan ada 3 reference plan. Nah, ini tinggal kita kasih nama, katakan ref 1. Ya, kita klik sini, kita kasih ref 2. Ini penting memberi nama karena untuk agar dia terdeteksi ketika nanti kita membuat fasadnya ya. Kalau tidak diberi nama nanti dia akan sulit mendeteksi. Kita akan tidak bisa melakukan olah fasad. Oke, ini pertama ya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan melihat dari sisi east atau west ya, timur atau barat, karena kita akan utak-atik seperti gambar tadi ya. Jadi dia ada lengkung dari atas ke bawah yang berbeda gitu ya. Kadang kalau untuk sesuatu yang parametrik atau yang melengkung-lengkung seperti itu, sketsa kita memang tidak bisa tepat ya. Jadi kadang ada apa yang ada di kepala kita itu sangat sulit diterjemahkan ke sketsa. Padahal udah sketsa ya, apalagi ke software langsung ya, tapi ini dengan bantuan meshingnya Revit ini sangat membantu sekali ya untuk membuat bentuk-bentuk yang tidak terduga gitu ya. Oke, setelah ini kita kembali ke, katakan saya mau bekerja di east ya, Nah, dari sisi sini. Oke, kita buat model ya, model. Kita mau buat model di sini. Kemudian reference plan number 1 ya. Number 1-nya seperti menggunakan yang ini ya, yang spline ini bisa lebih belokannya lebih natural gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, belokannya lebih halus lah gitu ya, nggak terlalu lebay gitu ya, nggak terlalu, misalkan ini agak maju. Oke, segitu. Kemudian ada garis lurus mungkin, udah ini aja mungkin. Oke, ini yang reference 1 ya. Nah, ini tahunya bagaimana? Ini ketika kita klik ini, dia akan muncul reference 1 di sini. Nah, kemudian kita akan pindah ke reference 2 ya. Kita klik model. Nah, kemudian reference 2. Kita ulangi, tapi tentunya mengikuti pola yang kalian inginkan gitu ya. Bentuk seperti itu muncul karena ada perbedaan permukaan ya. Ada perbedaan permukaan. Tekan ini lebih maju sedikit gitu ya. Ini lebih masuk ke dalam. Ini yang reference kedua.
Kalau makin banyak referensinya memang makin membingungkan mungkin. Oke, kita klik model lagi untuk referensi ketiga. Ya, oke, cara yang sama. Ke sini misalkan agak ke dalam ya. Variasinya macam-macam ya. Ini ketiga tadi ya. Kemudian saya mau buat yang terakhir adalah referensi keempat. Ini nggak harus satu titik seperti ini ya. Bisa aja kalian ini agak maju gitu misalkan. Ini udah ada 4 ya, sesuai referensi tadi. Kalau kita lihat di 3D-nya seperti ini. Nah, ini fasadnya kita harapkan melengkung seperti ini, bagian sini menyambung ke bagian sini seperti ini. Jadi mereka punya lengkung yang berbeda-beda gitu. Gitu ya. Kemudian yang kita lakukan adalah memblok 4-4-nya gitu. Karena ini masih dalam Windows-nya mesh ya, mesh. Jadi nggak masalah kalian klik seperti ini, bangunan yang belakang nggak akan terpilih. Dia otomatis akan hanya memilih yang mesh ya. Kemudian kita create form dari sini ya. Ada solid, ada void. Nah, pertama kita klik yang solid dulu. Nah, dan finish. Mesh content host mesh geometry. Ini hanya mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa menghitung area ini dulu sebelum kita menggantinya ke floors atau komponen-komponen lain ya. Oke. Nah, dari sini kelihatan ya mungkin ya. Kita bikin set gitu ya. Ini kurang ekstrim sih sebenarnya ya. Jadi bagusnya memang agak lebih ekstrim lagi ya melengkungnya ya, agar terlihat ya. Ini masih terlalu halus ya. Kemudian kita pilih misalkan arsitektur, kemudian curtain system. Ya, kita masukkan curtain system di sini. Pilihannya ini. Kemudian kita pilih ya face-nya, fasad, terus kita create system. Nah, ini otomatis akan muncul fasad yang melengkung-melengkung seperti yang kita harapkan ya. Tentunya kalian harus berpikir mau se-ekstrim apa, mau semelengkung apa gitu ya. Kalau ini saya tadi kurang ekstrim ya berarti ya. Oke, nanti saya perbaiki. Seperti ini. Nah, ini belum jadi nih. Ini belum jadi sebuah mullion. Nah, ini mullion itu ininya ya, gridnya ya. Frame-nya ya. Oke. Kita klik yang all grid lines, kita akan pilih ini. Nah, dia otomatis akan membuat frame-nya ya. Oke. Ini ada beberapa bagian yang bentrok mungkin, jadi kalian klik delete aja nggak apa-apa beberapa bagian itu. Oke. Nah, jadinya seperti ini deh ya. Ini agak kurang terlalu ekstrim sih kalau saya bilang. Coba nanti kita bikin yang alternatif kedua ya. Alternatif pertama ya. Seperti ini. Jadi sesuatu yang menyambungkan antara referensi 1, 2, 3, dan 4 tadi ya. Oke. Akan kita buat lagi di halaman yang sama dengan referensi yang sama. Saya geser sedikit ke arah sini ya. Begini, misalkan. Ekstrim. Oke, satu. Klik escape ya, satu. Kemudian kita buat lagi yang referensi 2. Sini ke sini. Seperti ini. Oke. Kemudian ke referensi yang berikutnya, ke referensi 3. Gimana ya enaknya? Ke sini. Berlawanan itu ya, lebih terlihat perbedaannya. Ini juga bisa kalian edit sembari ini ya, mumpung masih di halaman ini. Spline-nya. Kemudian terakhir di referensi keempat. Nah, dimundurkan. Ini. Bisa juga dipilih dari sini ya. Kemudian create form, solid form. Bisa. Oh,
double. Berarti ini ada yang salah tadi. Ini harusnya di salah satu di reference 1 ya. Kita pindah. Dari is. Oke. Klik solid form. Wah. Harusnya lebih seksi daripada sebelumnya. Oke, yang ini kita hapus mungkin ya. Namanya juga percobaannya. Ini sudah jadi ya. Ini kita geser karena lokasinya nggak tepat tadi. Kita geser dengan menggunakan move ya. Tekanlah sekian gesernya. Nah, ini lebih terlihat ya seperti apa yang kita desain ya mungkin. Atau mau lebih ekstrim lagi silakan gitu ya. Tinggal diulangi langkah yang sama. Profile misalkan. Yes. Melendit gitu ya. Oke. Kita coba seperti apa kalau kita terjemahkan ke dalam sebuah curtain wall ya. Mesh. Kemudian by arsitektur, curtain wall system. Create system. Jadi ini udah otomatis akan memilih mesh ya. Kalau kalian klik ini. Kemudian create system. Nah, udah otomatis dia akan membuat curtain wall system ya. Di dinding kaca gitu ya. Nah, ini kalian bisa juga edit-edit ya nantinya ya. Mau gridnya seperti apa, seberapa. Karena ini masih ada masanya ya. Kita ke sini. Kemudian jangan lupa buat mulionnya ya. All grid lines. Kita klik. Tunggu sebentar. Oke, kita delete elemen yang error. Jadilah seperti ini. Nah, ini hanya kita bagi 3 ya. Sebenarnya ada pengaturannya lagi harusnya untuk curtain wall systemnya. Nah, ketika kita klik modelnya, kemudian kita edit type, nah kita bisa duplicate misalkan curtain wall sesuai dengan ukuran yang kita mau, misalkan 1000 kali 1000 mungkin, biar kesannya lebih banyak, katakan kita ubah ini 1000. Nah, ini bordernya juga kalian bisa pilih ya untuk mulionnya, bisa yang sirkular, bisa yang rectangular gitu ya. Ini saya seperti bawaannya aja sirkular ya. Nah, dia akan memproses sesuai keinginan kita ya. Karena ini modelnya besar ya, jadi agak berat. Nah, seperti ini. Mantap. Ya. Ya. Nah, tinggal kita merapikan profil dinding ininya. Kita sesuaikan dengan lengkung dari ini aja. Ya. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit sih. Ya. Oke. Join elemen. Lihat hasilnya. Oh, ya, dia sudah menyesuaikan ini. Tinggal melakukan hal yang sama untuk dinding pembatas sebelah yang berlawanan. Misalkan kita mau cek view-nya ya. Kita cek view-nya dari sini, 3D view kamera. Sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Seperti ini ya. Mantap. Kita buat bangunan yang hampir tidak mungkin ya. Ya. Tambahkan view-nya. Ini view dari setengah burung ya, dari pohon ya. Ya, kita tambahkan lantai. Kita utak-atik sedikit, ada bagian yang mulionnya belum nyala, kita nyalakan saja. Oke. Baik, atau bisa juga kalian menggunakan floor plan seperti biasa ya. Katakan punya beberapa level, kemudian kalian membentuk sesuatu dari situ ya, misalkan seperti ini. Kemudian meshing ini juga bisa dilakukan untuk denah ya, misalkan floor plan dengan cara yang sama, model kalian buat seperti ini. Ini kan biasa ya, kalau kemudian kita bentuk
misalnya bentuk sesuka kalian lah, misalnya di utak-atik sendiri mau melingkar mau gimana gitu ya. Kemudian level 2, nah ke level 2 kita buat dari referensi yang sama gitu ya. Kemudian saya lebarkan ke sini, ini saya lebarkan ke sini. Kemudian kita lihat 3D-nya seperti ini. Kemudian create form. Nah, bisa muncul menyambungkan antara bentuk di level 1 dengan level 2 ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah, tentunya dari bentuk tadi meshing ini kita bisa variasi lahannya menggunakan lagi-lagi curtain system ya misalkan. Nah, kalau ini ya tinggal select ya dari sini ya. Tinggal select dari sini. Misalkan saya mau pakai curtain yang fasad ini ya. Saat ininya saya mau pakai curtain, ini juga, ini juga. Oke, create system. Nah, jadi ya seperti ini. Kemudian mulionnya kita tambah, misalkan gridnya seperti ini, mulion, juga pakai mulion. Udah deh, jadilah bentuk-bentuk sesuai yang kalian harapkan seperti itu ya. Misalkan juga tentunya dengan geometri-geometri yang ada semua sangat memungkinkan ya. Misalkan dari meshing ini kalian buat untuk apa lagi? Tinggal pakai yang di sini ya, model yang di sini ya, ada melingkar, ada ini. Jadi ini sudah mewakili segala jenis bentuk menurut saya. Misalkan elips ya, misalkan elips di lantai 1 seperti ini. Ukurannya seperti ini, lantai 2-nya tambahkan referensi lantai 1 menggunakan besar yang sedikit meruncing gitu misalkan. Ups. Ke sini. Oke. Kita share sedikit ke sini. Ini. Artinya dia ada dua jenis garis, ada dua garis di sini yang kita ingin sambungkan gitu. Antara di fungsinya adalah menyambungkan atas bawah atau samping kanan ke kiri gitu ya, kayak ini tadi dari kanan ke kiri ya istilahnya. Kalau ini dari atas ke bawah, vertikal dan horizontal ya. Kemudian kita create form. Nah, ini kuncinya di sini ya, create form. Nah, dari sini finish mesh. Kemudian kita mau buat ini sebagai sebuah curtain system seperti ini. 1, 2, create system. Nah, jadilah seperti ini bentuk. Kita mau buat mulionnya dari sini all grids, which is all grid here. Oke deh, finish. Nah, jadi sangat ini ya, beragam ya, macam-macam bisa dibentuk. Untuk yang sulit-sulit pun bisa ditelusuri selama geometrinya kalian bisa menerjemahkan ke dalam geometri dari model-model tersebut ya. Oke, begitu dari saya. Silakan mencoba untuk dipraktekkan.